Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 TT4608 dengan anggota kelompok yaitu Faik Nurrohim, Faris Ramadan Kampi, Lusita Friska Bawias, dan Muhammad Heza. Dengan mata kuliah Keamanan Data dan Blockchain dengan dosen pengampu Ibu Sri Astuti STMT. Nah, kali ini kita akan mempresentasikan tugas besar yang berjudul Analisis Keamanan Jaringan Perbandingan Protokol SSH Tunneling and L2TP VPN melalui Capture Traffic. Nah, di sini ada dua gambar yaitu SSH Tunnel dan VPN Tunnel. Nah, sebelum itu apa sih VPN dan tunneling sendiri? Nah, VPN dan SSH tunneling adalah dua metode yang digunakan untuk mengamankan koneksi jaringan. Kalau VPN itu lebih luas ke perlindungan global untuk semua aktivitas. Tapi kalau tunneling lebih fokus ke aplikasi tertentu atau ingin mengontrol atas sebuah koneksi. Nah, untuk keduanya itu sangat efektif untuk sama-sama menjaga keamanan data dalam situasi yang berbeda. Nah, sebelum itu pernah nggak sih kalian memakai WiFi publik di kafe, di bandara, atau tempat umum lainnya? Nah, apakah ya Anda yakin semisal data Anda itu aman? Nah, berikut penjelasannya di sini. Menurut laporan dari Norton Cyber Security, lebih dari 60% pengguna internet pernah mengalami ancaman keamanan data saat menggunakan jaringan publik. Nah, ancaman ini meliputi penyadapan data, pencurian identitas, di mana pihak ketiga itu dapat mengakses informasi sensitif seperti kata sandi yang bersifat privasi. Nah, selain itu juga ada laporan dari Statista menunjukkan bahwa serangan cyber global meningkat hingga 38% pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, bagaimana kita dapat melindungi data kita saat menggunakan jaringan yang tidak aman? Nah, salah satu solusinya dengan menggunakan SSH tunneling dan L2TP VPN yang tadi aku udah sebutkan. Nah, untuk protokol keamanannya dan sistem operasi serta implementasi akan dilanjut oleh Lusita dan Muhammad Heza. Dan yang selanjutnya yaitu protokol keamanan. Protokol keamanan itu ada dua, ada SSH tunneling dan VPN. Protokol ini menciptakan jalur aman yang berenkripsi antara klien dan server, memastikan data terlindungi saat melewati jaringan publik, digunakan untuk komunikasi jarak jauh dan transfer data yang aman. Dan untuk VPN, menggabungkan protokol untuk membangun jalur tunnel dan IP security untuk mengenskripsi data, cocok untuk melindungi data dalam jaringan yang lebih kompleks seperti koneksi jaringan korporasi. Dan kita menggunakan SSH untuk menghubungkan lalu mengakses jarak jauh. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hesa. Jadi di sini kita menggunakan beberapa tools. Yang pertama ada sistem operasi, yaitu ada Ubuntu dan juga Windows. Lalu ada software di OpenSSH, Wireshark, sama Oracle VirtualBox, Hotspot Shield. Lalu di hardware-nya ada komputer. Terus buat implementasi SSH tunneling itu ada yang pertama klien menggunakan aplikasi OpenSSH untuk membuat tunnel ke server. Yang kedua, server menjalankan layanan OpenSSH untuk menerima koneksi. Lalu L, L2 L2TP VPN yang pertama server menggunakan Strong Swan dan XL2TPD untuk mengatur protokol L2TP dan IPsec. Klien menggunakan aplikasi VPN buat bawaan sistem operasi untuk terhubung ke server. Baik, selanjutnya ini yang pertama adalah langkah pengerjaan tunneling, yaitu yang pertama pastikan kita sudah sudo apt update, yaitu untuk mengupdate untuk ke versi terbaru agar aplikasi bisa dijalankan. Nah, selanjutnya kita juga menginstal OpenSSH Server sebagai eh, software yang digunakan untuk pengerjaan tunnelingnya.
Terus itu dengan mengetik komen sudo apt update dan sudo apt install OpenSSH server. Nah, lalu di sini kita akan mengecek SSH server apakah sudah berjalan dengan menggunakan sudo sistem ctl status SSH. Nah, kalau misalnya belum aktif atau tulisannya masih inaktif, bisa pakai sudo sistem ctl start SSH. Nah, sampai didapatkan aktif atau running. Nah, di sini selain di Ubuntu-nya kita juga dari PowerShell-nya. PowerShell-nya itu sebagai klien dan servernya itu sebagai Ubuntu, kayak tukang kopi dan kopi aja. Tukang kopi dan pelanggan kopi. Nah, selanjutnya kalau misalnya sudah aktif, lalu di sini kita mengecek IP address Ubuntu-nya, yaitu menggunakan command ifconfig. Nah, di sini akan didapat tepatnya di bawah flex, yaitu di kolom 2 inet 192.168.115. Itu sebagai IP-nya, atau bisa dicek di pengaturan. Tapi kalau lewat komen seperti itu. Nah, eh, selain selain di Ubuntu, kalau misalnya kita mau ngecek IP di PowerShell atau Microsoft di kliennya, bisa menggunakan command IPA. Nah, lalu lanjut untuk instalasi SSH klien di Windows-nya. Di sini kita mengetik SSH. Nah, SSH itu untuk eh, untuk memastikan bahwa SSH kliennya itu sudah terpasang. Nah, lalu kita buat mastiinnya kita ketik SSH. Nah, semisalnya sudah terpasang, kita bisa eh, mengetik yaitu Faik Nurrohim itu sebagai username 192.168.1.115 itu sebagai IP dari Ubuntu-nya, dari IP server. Jadi Faik Nurrohim ini sebagai servernya. Nah, kalau misalnya nggak ada Open SSH kliennya, karena ini PowerShell itu untuk klien, kita bisa pastikan setting, terus ke apps, terus pencet di optional fiturnya. Nah, itu di situ bisa add feature-nya, yaitu SSH client. Nah, lanjut, misalnya udah kebentuk kayak file ini sebagai username dan IP address itu IP address yang udah tadi aku jelasin. Nah, lanjut habis itu masukin password Ubuntu-nya. Jadi tanda terhubungnya itu bahwa harus memastikan kita tahu dari passwordnya dari Ubuntu-nya. Nah, setelah diketik passwordnya, PowerShell akan berubah menjadi terminal Ubuntu. Nah, untuk ngetesnya, eh, bahwa itu sudah berhasil, kita bisa mencoba beberapa komen perintah untuk memastikan servernya itu bekerja, yaitu salah satunya itu ls. Nah, bisa dilihat kalau misalnya di ls PowerShell atau SLLS kliennya, ini ada eh, desktop, dokumen, download musik, ada 9 file. Nah, di sini pun juga sama. Di Ubuntu klien Ubuntu servernya itu juga ada 9. Jadi eh, itu membuktikan bahwa kita sudah masuk ke Ubuntu servernya. Nah, terus jika ingin membuat tunnel itu bisa ketik SSH local port, remote host, remote port sama username-nya. Semisal SS nih. Semisal di sini bisa diketik SSH min E8080 sebagai remote portnya, terus localhostnya 80, lanjut di IP address-nya. Nah, lalu karena ini sudah aktif dan ini sudah berhasil, itu bisa dikatakan bahwa tunneling kita sudah berhasil. Nah, tapi sebelum itu pastiin laptop dan Ubuntu itu sudah terhubung ke dalam jaringan yang sama. Jadi sudah terhubung ke WiFi yang sama. Terus, semisalnya ada firewall yang aktif di Ubuntu, bisa tambahkan aturan buat ngebuka port SSH-nya, yaitu dengan komen sudo ufw allow SSH. Sekian, selanjutnya untuk VPN akan dijelaskan oleh Saudara Faik. Lalu ke selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait langkah pengerjaan VPN.
Nah, di sini yang sudah dijelaskan tadi di awal, VPN atau Virtual Personal Network itu adalah sebuah jaringan pribadi internet yang bisa kita gunakan untuk eh, terkait penggunaan internet sehari-hari, namun bersifat secara pribadi yang ketika kita mengakses publik itu tidak langsung terlihat identitas eh, asli kita, yaitu IP address. Nah, di sini langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka browser yang kita gunakan. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan browser Microsoft Edge. Nah, di sini saya menggunakan contoh untuk membuka web youtube.com. Nah, langkah selanjutnya di sini kita buka VPN saja. Nah, VPN di sini yang saya gunakan kebetulan adalah sebuah extension yang ada di browser saya. Nah, di sini VPN-nya bernama Hotspot Shield. Langsung kita aktifkan saja seperti biasa. Lalu ketika sudah aktif, nah di sini berarti kita sudah mengakses VPN. Nah, di sini langsung saya buka Wireshark dan kita bisa tangkap lalu lintas jaringan kita ketika mengakses internet dengan VPN. Di sini source dan destination-nya untuk ketika kita tanpa menggunakan VPN di sini source dan destination ini akan langsung terlihat IP kita sehingga web atau pemilik dari webnya bisa mengetahui IP kita. Nah, ketika kita menggunakan VPN, identitas IP kita akan tergantikan atau dilapisi oleh MAC address. Nah, MAC address itu berupa mirip seperti IP address, namun di sini MAC address bentuk sebuah perlindungan atau pelindung lapisan untuk ketika kita menggunakan internet secara publik. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan untuk analisis Wireshark-nya. Nah, analisis Wireshark di sini yang pertama analisis Wireshark yang tadi terkait proses VPN. Nah, fungsi dari penggunaan VPN itu yaitu mengenkripsi dan membagikan data Anda di dalam protokol tunneling. Nah, alamat MAC yang tadi yang dari IP address sebelum menggunakan VPN dan ketika menggunakan VPN langsung berubah menjadi MAC address itu eh, hanya tampilan header atau tampilan paling luar sehingga tadi proses enkripsi sudah dilakukan dengan VPN. Jadi tunneling ini untuk membantu kita pengamanan ketika penjelajahan internet. Nah, gambar selanjutnya di sini ada Wireshark terkait SSL tunneling tadi, yaitu IP address destinasi pada proses tunneling itu adalah IP address dari server Ubuntu kita yang akan kita akses secara jarak jauh. Lalu untuk IP address source-nya di sini yaitu IP dari klien saat proses tunneling, yaitu bisa berupa komputer ataupun tadi kita menggunakan PowerShell. Mungkin untuk sekian terkait analisis Wireshark. Selanjutnya untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh Hiza. Lalu untuk kesimpulan, setelah melakukan langkah-langkah analisis menggunakan SSH tunneling dan VPN, dapat disimpulkan bahwa kedua metode ini memiliki peran penting dalam mengamankan koneksi jaringan. SSH tunneling, seperti yang diterapkan melalui konfigurasi di PowerShell dan Ubuntu, memberikan keamanan dengan mengenkripsi data pada jalur spesifik, sehingga cocok untuk kebutuhan teknik seperti akses server jarak jauh. Sementara itu, VPN yang dapat diaktifkan melalui aplikasi atau konfigurasi bawaan melindungi melindungi seluruh lalu lintas jaringan dengan mengenkripsikan data dari awal hingga akhir. Hasil analisis menunjukkan bahwa keduanya efektif dalam melindungi data. Dengan SSL tunneling lebih fokus pada komunikasi spesifik dan VPN lebih cocok untuk perlindungan menyeluruh. Pemilihan metode bergantung pada kebutuhan dan tujuan penggunaannya. Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.